نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم والرسول المبارك العظيم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Adapun arti bebas daripada ayat tersebut, zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nasi, sebab ulah tangan manusia. Pada ayat tersebut terdapat satu redaksi al-fasadu. Al-fasadu adalah semua pelanggaran atas sistem atau undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sebuah pelanggaran akan melahirkan sebuah kerusakan. Maka dari itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, al-fasadu adalah kerusakan. Al-fasadu fil barri wal bahri, kerusakan di darat dan di laut sebab perilaku manusia. Bisa jadi perilaku itu adalah mengeksploitasi alam dengan berlebihan, menjadikan alam sebagai uji coba senjata kimia. Juga bisa sebab terjadi peperangan, maka muncul sebuah kerusakan. Orang yang beriman tentunya tidak akan melakukan hal tersebut, sebab ia tahu dan meyakini bahwa apa yang dia perbuat di muka bumi ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tafsir daripada al-fasadu yang diartikan kerusakan pada ayat tersebut? Khatib mengambil salah satu referensi dari kitab tafsir Bahrul Muhit yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Yusuf Asy-Syuhair bi Abi Hayyan Al-Andalusi. Beliau mencantumkan beberapa pendapat para ulama, tabi'in dan sahabat yang berkaitan dengan al-fasad. Di antaranya beliau sebutkan pendapat daripada Al-Hasan. Jadi yang dimaksud dengan al-fasad adalah zuhurul fasadu fihima, yaitu biirtifa'il barakat wa nuzul rozaya, yaitu diangkatnya keberkahan dan diturunkan malapetaka atau bencana alam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, hal ini baru saja kita merasakan bahwa di negeri ini dari satu wilayah di bagian timur yang beberapa pekan lalu kita menyaksikan terjadinya bencana alam.
Kemudian banyak di antara kita yang berkomentar tentang sebab terjadinya hal tersebut. Bahwasanya terjadinya hal tersebut, kerusakan itu, kata beliau di dalam tafsirnya, adalah pendapat ulama yang mengatakan sebab sudah nampak maksiat dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi hal ini bukan hanya soal siapa yang penebang dan penggali, bukan soal siapa yang menandatangani, tetapi ini persoalan yang nampak adalah bahwa umat yang tinggal dalam satu negeri tersebut telah jelas dan nampak melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab perbuatan dosa itulah maka ia menimbulkan satu kerusakan di darat. Bisa jadi pencemaran alam sehingga tidak lagi dapat dihuni. Bisa juga berupa penghancuran alam sehingga tidak lagi bisa diambil manfaatnya. Begitupun kerusakan yang ada di lautan, rusaknya biota laut, sebab tamak dan rakusnya manusia. Padahal alam ini, langit dan bumi adalah menjadi satu tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan untuk manusia. Tetapi manusia itu dengan ketamakan dan keserakahannya bukan mengembangkan bumi yang telah Allah fasilitasi untuknya, tetapi ia keruk, ia ambil manfaatnya tanpa ia pertimbangkan kerusakan lingkungan atau ekosistem yang ada. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pun kata ulama sekaligus menjadi sebuah pelajaran kepada kita untuk menjaga bumi yang kita tempati ini. Di dalam Al-Quran kata al-ardu disebutkan sebanyak 453 kali. Sedangkan kata langit atau surga hanya 200-an kali saja. Hal ini memberikan kesan yang sangat kuat bahwasanya bumi ini Allah jadikan untuk kedamaian dan kehidupan umat manusia. Maka layaknya bagi mereka tidak merusak ekosistem alam. Biarkan alam ini tunduk atas perintah Allah. Kalaupun terjadi satu kerusakan dalam satu wilayah, apakah itu hukuman bagi umat manusia? Lalu ulama menjawab tidak. Kalau Allah menghukum perbuatan manusia dengan sifat buruknya yang menghancurkan semesta ini, maka tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang bergerak di muka bumi ini yang masih hidup dari akibat kerusakan manusia itu sendiri. Tetapi semua ini adalah sebagai pelajaran untuk supaya manusia menerima akibat yang dia lakukan, kemudian ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir, Allah menyebutkan ayat tersebut. Seandainya Allah menghukum manusia dengan sebab perbuatannya dia, maka tidak akan ada satupun makhluk yang bernyawa, yang bergerak, yang disisakan oleh Allah sampai ajal yang ditentukan. Maka apabila telah datang ajal untuk mereka, maka sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Lalu ini yang terjadi yang kita rasakan adalah sebagai tarbiyah, pendidikan Allah untuk kita agar kemudian menjaga keberlangsungan hidup di muka bumi ini untuk anak cucu di kemudian nanti. Berhentilah untuk saling menyalahkan. Berhentilah untuk saling memaki. Dan kita kadang-kadang hanya menyangka, memprediksi sesuatu yang belum tentu itu terjadi. Sudahlah penyebabnya ini menurut Al-Quran. Dari tafsiran ulama adalah perbuatan dosa. Lalu kita tambah dengan saling menghujat. Kita tambah saling mencaci maki. Kita tambah saling mencurigai. Maka bertambah banyaklah dosa yang kita lakukan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun terjadi dalam satu wilayah lain yang bukan wilayah kita, bukan berarti kita selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang tidak merasakan bencana dalam satu wilayah, berarti dia harus kemudian kembali kepada Allah dan mengevaluasi dari segala perbuatan yang ia lakukan selama ini. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, al-fasadu itu terjadi bukan hanya sebab sifat buruk manusia terhadap alam fisik itu. Dan yang paling utama kata ulama adalah tampaknya dosa syirik yang ada pada negeri itu.
Langit saja akan hampir saja terpecah, bumi hampir saja terbelah, gunung-gunung hampir saja runtuh dengan perkataan itu. Yang dimaksud dalam surah Maryam ayat 90 tadi itu adalah bahwa bumi langit bersatu dan tunduk terhadap perintah Allah, dan diberikan kita fasilitas terhadap alam ini adalah untuk kita, jadi jangan mempersekutuinya. Perbuatan syirik di dalam Al-Quran disebutkan inna syirka la zulmun azim, adalah dosa yang sangat besar. Maka dampaknya bukan hanya pada psikis tetapi juga pada biologis, baik diri kita, alam semesta yang kita tempati. Maka jadikan semua ini pelajaran terbaik untuk kita. Hampir setiap akhir tahun yang kita rasakan terjadi bencana di beberapa wilayah negeri ini. Mulai dari tanah longsor di Jawa Tengah, mulai banjir bandang di Jawa Barat, di Sumatera, bahkan di Aceh dan di beberapa tempat yang lainnya. Apakah ini tidak cukup menjadi pelajaran untuk kita semua dengan mengakhiri tahun, menghisab diri kita, bermuhasabah kepada Allah dan mengawali awal tahun Masehi dengan satu perbuatan yang baik, yakni menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Allah memberikan kesejahteraan pada kita semua. Dan Allah jadikan negeri ini adalah negeri yang penuh dengan barokah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada wa kafar. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah yaf'alul khairati wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha 'ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر.